Salam, puji nama Tuhan. Bertemu lagi bersama saya dalam satu renungan rohani Kristen, dan kali ini memberikan tema berjudul menghadapi masalah yang bertubi. Nats bacaan kita ayat adalah 1 Samuel 30 ayat 6 yang berbunyi demikian. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allahnya. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana reaksi Anda ketika menghadapi beberapa masalah sekaligus yang bertumpuk dalam satu waktu yang sama? Belum lagi satu beres, datang lagi 2 atau 3 masalah lainnya, sehingga Anda pun tertimbun di dalam tumpukan masalah. Lama-lama Anda merasa tenggelam dan sulit naik kembali ke permukaan. Semakin lama semakin terpuruk, jatuh tertimpa timbunan berbagai problema yang berat. Saya rasa hampir semua orang pasti sekali waktu pernah mengalaminya. Tidak terkecuali saya sendiri, saudaraku yang terkasih. Ada beberapa kali saya mengalami situasi seperti itu, dan beberapa di antaranya saya sempat merasa seolah menghadapinya sendiri. Bagi yang pernah mengalami tentu tahu bagaimana beratnya rasa ketika hal itu tengah melanda hidup kita. Tidak jarang orang lalu menyerah, putus asa, dan memilih melakukan hal-hal yang bodoh akibat tidak tahan menderita lebih lama lagi. Ada yang kemudian menjadi kecewa kepada Tuhan dan menjadi ragu akan kebaikan Tuhan. Ada yang lalu malah hendak terjebak untuk mengambil jalan-jalan pintas yang menyesatkan. Apa yang seharusnya kita lakukan pada saat berada dalam situasi serba sukar seperti itu? Saudaraku yang terkasih, Daud pernah mengalami situasi seperti ini dan keluar sebagai pemenang dalam waktu yang sangat singkat. Alangkah baiknya jika kita belajar dari Daud tentang sikap seperti apa yang seharusnya kita lakukan untuk mengatasinya. Mari kita lihat dalam 1 Samuel 30 ayat 1 sampai dengan 25. Betapa mengerikannya situasi yang terjadi di depan mata Daud saat tentaranya tiba di Siklag. Pada saat itu orang-orang Amalek telah menyerbu dan membakar habis kota itu. Meskipun tidak ada yang dibunuh, tetapi para wanita dan anak-anak mereka ditawan semuanya, dan mereka bawa pergi bersama mereka, termasuk pula di dalamnya 2 istri Daud. Sampai di situ saja situasi sudah sangat menakutkan. Tetapi ternyata masalah tidak berhenti sampai di situ. Kemudian dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bayangkan situasi yang dihadapi Daud saat itu. Tidak hanya kalut melihat seisi kota dibakar habis, tidak hanya sedih melihat wanita dan anak-anak ditawan, tidak hanya sedih mengetahui bahwa istrinya sendiri pun turut ditawan oleh orang Amalek, tetapi ia juga harus menghadapi rakyat yang siap membunuhnya dengan lemparan batu karena marah anak dan istri mereka dirampas musuh. Daud harus menghadapi ini semua dalam satu momen yang sama. Kalau kita jadi Daud, bagaimana perasaan kita? Mungkin takut, marah, kecewa, kesal, bingung, dan kalut, semua bertumpuk menjadi satu.
Untuk mencerna situasinya saja sudah sulit, apalagi memikirkan solusinya. Tetapi lihatlah apa yang dilakukan Daud. Dia tidak putus asa dan kehilangan pegangan sedikit pun. Dia tidak kecewa terhadap Tuhan meskipun yang ia hadapi sangatlah berat. Dan entah bagaimana bisa caranya diselesaikan jika mengandalkan akal sendiri. Alkitab dengan jelas menyatakan seperti apa reaksi Daud setelahnya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allahnya. Dalam bahasa Inggris dikatakan David encouraged and strengthened himself in the Lord of his God. Seperti itulah pilihan yang diambil oleh Daud sebagai reaksi atas segala persoalan yang ia hadapi. Daud menguatkan dirinya dalam Tuhan. Yang terjadi kemudian sungguh luar biasa. Dan pada keesokan harinya, Daud menghancurkan mereka dari pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menuang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang daripada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing, domba, dan lembu. Semuanya itu digiring mereka di hadapannya serta berkata, inilah jarahan Daud. Itu tertulis dalam ayat 17 sampai dengan 20. Daud sukses mengatasi masalah bertubi-tubi itu, dan itu bisa terjadi karena ia mengambil keputusan yang tepat. Daud menyadari bagaimana terbatasnya kemampuannya sebagai manusia, bahkan sebagai raja dengan banyak tentara sekalipun, untuk bisa mengatasi situasi serumit itu dalam waktu singkat, karena ia memutuskan untuk mengandalkan Tuhan yang punya kuasa di atas segalanya. Dia mengerti betul bahwa kuasa Tuhan mampu mengatasi apapun, dan tentu saja tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita pun mungkin tahu itu, tetapi seberapa besar iman kita untuk bisa membawa kita percaya penuh akan hal itu. Daud percaya sepenuhnya bahwa Tuhan sanggup dan mau untuk melepaskannya dari situasi sulit apapun. Dan tepat seperti itulah yang kemudian terjadi. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Memang tidak ada satupun catatan yang menjelaskan secara rinci bagaimana cara Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Namun setidaknya dari berbagai kisah Daud kita dapat sedikit banyak gambaran mengenai gaya hidup yang benar-benar berpegang erat pada Tuhan. Dalam Mazmur saja kita dapat mendapatkan banyak catatan mengenai bagaimana Daud mengandalkan Tuhan dan bukan kepada kekuatannya sendiri. Nabi Daud memandang Tuhan bukan banyak tidaknya masalah. Salah satunya berbunyi dalam Mazmur, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 18 ayat 3. Hal ini menggambarkan dengan jelas betapa kuatnya Daud bersandar kepada Tuhan, dan betapa besarnya rasa percaya juga pengharapannya kepada Tuhan. Kemudian lihat juga dalam ayat Mazmur 18 ayat 31, sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbagai pengalaman masa lalu Daud sejak ia kecil membentuk dirinya untuk mengenal siapa Tuhan.
Ia tahu bahwa ia tidak perlu takut akan apapun selama Tuhan ada besertanya. Begitulah besar iman di dalam dirinya yang sanggup membuatnya percaya bahwa Tuhan akan selalu sanggup untuk melepaskannya dari dalam masalah. Meskipun jawaban atas masalah mungkin belum ia lihat. Bahkan penulis Ibrani dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan Nabi Daud sudah menunjukkan sebesar apa iman yang bisa membuat tetap percaya meskipun belum melihat apa yang bakal terjadi. Saudaraku yang terkasih, ketika Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah dalam laut, asalkan tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Tertulis dalam Markus 11 ayat 23. Dan Raja Daud sudah membuktikan kebenaran firman Tuhan itu sebelumnya. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jadi dalam menghadapi masalah yang menumpuk, yang mungkin membuat kita terpuruk sampai habis batas kemampuan kita, ingatlah bahwa Tuhan ada beserta kita dan tidak akan pernah membiarkan kita menderita sendirian. Semakin berat beban yang kita hadapi, semakin banyak tumpukan persoalan yang menerpa kita. Semakin kencang badan yang hantam, itu artinya kita harus semakin menyadari pula untuk membangun hubungan yang berpegang kuat pada Tuhan. Mungkin jawaban belum kita lihat pada saat ini. Bahkan mungkin semua terlihat gelap tanpa solusi. Tetapi saudaraku, percayalah bahwa adalah mudah bagi Tuhan untuk melepaskan kita. Sebab dalam Lukas 1 ayat 37 disebutkan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Berhentilah memandang masalah. Gantilah dengan mengarahkan pandangan pada Tuhan. Peganglah janji Tuhan dan renungkanlah kebaikan Tuhan yang pernah kita alami sebelumnya. Jika dulu Dia sanggup, sekarang pun demikian. Sebab Tuhan itu tetap sama dahulu, sekarang, dan selamanya. Saudaraku yang terkasih, apapun masalah yang menghantui Anda hari ini, tidak peduli berapa banyak masalah itu bertumpuk, janganlah takut, janganlah ragu, dan janganlah bimbang. Kuatkanlah dan tingkatkanlah kepercayaan Anda kepada Tuhan lebih dari sebelumnya. Daud bisa keluar sebagai pemenang, mengapa kita tidak? Poin kita saat ini adalah miliki iman sebesar Daud dalam menghadapi masalah bertubi-tubi. Demikian renungan rohani Kristen. Salam, sampai bertemu dalam video rohani berikutnya.